Anton Miron Timbul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, Bu. Suara Ibu nih kayaknya lagi batuk. Kira-kira suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Bu. Agak patah-patah, Bu. Oke, baiklah. Gimana? Langsung aja ya. Ketua kelasnya mana? Kita pimpin doa dulu yuk. Ton, Bu, ketua kelasnya, Bu. Ya udah, siapa aja? Oh iya baik. Yendra aja, Yendra. Oh Yendra, silakan Yendra. Oke, baik, Bu. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, coba lihat dulu itu kelasnya udah bersih belum ya? Sampah-sampah yang dilaci itu Reni pempeknya Reni, jangan dimakan dulu nanti ya, nunggu istirahat. Ya Bu, maaf Bu, simpen dulu Bu ya. Ya, oke. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita baiknya menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita. Oke, gimana semuanya? Harap berdiri ya. Ya baik Bu. Bu yang teman-teman harap berdiri, saya pimpin kita nyanyinya lagu Garuda Pancasila. Pancasila, Patriot Proklamasi, sedia untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat Di bangsa, ayo maju, ayo maju, Oke, baiklah. Terima kasih. Anak-anak silakan duduk kembali. Sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Kira-kira ketua kelas, siapa yang nggak hadir hari ini? Nihil, Bu. Oke, nihil, alhamdulillah. Ya Allah ini nggak perlu lagi. Suara siapa itu? Ibu izin ke toilet ya. Oke, jangan lama-lama ya. Bu, 1 menit. Oke. Baiklah anak-anak, Ibu mau nampilin gambar dulu nih sebelum kita mulai. Oke, gambarnya kelihatan nggak? Ada Bu. Kelihatan, Bu. Oke, kira-kira gambar apa itu? Orang potong rambut, Bu. Ada orang potong rambut, Bu. Maskeran, Bu. Ada ngecat rambut Bu, ngecat rambut. Ngecat rambut, ya. Baiklah. Kira-kira itu jenis usaha apa ya? Jasa, Bu. Jasa, Bu. Oh, menjual jasa, sekali. Bu. Siapa tadi yang jawab? Mulyani Bu. Wah, pintar Mulyani. Oke, baiklah anak-anak. Ini materi kita hari ini itu berkaitan dengan perusahaan jasa. Oke? Kita lanjutkan dulu ya. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu mau jelasin dulu kompetensi dasar pelajaran kita hari ini, yaitu pertama, menerapkan jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan, dan bentuk jurnal. Adapun kompetensi dasar yang kedua, yaitu pada KD 4.8 untuk nilai keterampilan, yaitu melakukan pencatatan buku jurnal, konsep debit kredit, dan saldo normal, sistematika pencatatan, dan bentuk dari jurnal.
Nah, sebelumnya ini adalah pertemuan kedua kita ya. Di sini Ibu mau kasih tahu bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini nanti kita akan mengadakan diskusi, kemudian kalian akan berliterasi, Ibu akan menyajikan sebuah video pembelajaran. Di situ tujuannya apa? Pertama, Ibu berharap nanti anak-anak bisa mengidentifikasi transaksi sebelum penjurnalan dengan tepat. Tujuan kedua, Ibu berharap nanti anak-anak bisa menganalisis bentuk jurnal umum dengan tepat. Kemudian menentukan sistematika pencatatan dengan tepat dan benar. Selanjutnya, terakhir bisa mencatat transaksi ke dalam jurnal umum dengan tepat dan benar. Baiklah, gimana kira-kira tujuan pembelajaran hari ini bisa diterima? Insya Allah, Bu. Oke, baiklah. Oke, sebelumnya di sini ada petunjuk pembelajaran ya. Pertama, perhatikan nanti Ibu akan tampilin PPT sekilas tentang materi kita hari ini. Selanjutnya, baru nanti Ibu akan tampilkan video pembelajaran yang akan menjadi bahan diskusi kalian. Di akhir pelajaran kita akan mengerjakan soal pilihan ganda. Oke, di sini Ibu akan kilas balik sebentar mengenai materi kita yang terdahulu. Oke, kalau dalam peta konsepnya, kemarin itu kita sudah belajar tentang pengertian jurnal, ya kan? Fungsi jurnal, mekanisme debit dan kredit, serta saldo normal, dan bentuk sistematika pencatatan jurnal umum. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang bentuk dan sistematika pencatatan jurnal umum. Oke, Ibu mau tanya dulu nih, masih ingat nggak apa itu jurnal? Siapa yang mau jawab? Ayo, siapa aja? Halo? Saya, Bu. Oke, silakan Anita. Ya, jurnal itu kalau menurut saya sih, Bu, ini untuk mencatat semua transaksi, baik itu transaksi penerimaan, pengeluaran, terus transaksi penjualan, transaksi pembelian. Oke, betul sekali. Boleh aplaus buat Anita dulu dong. Terima kasih, teman-teman. Oke, terima kasih Anita. Benar sekali. Jurnal itu adalah buku harian yang mencatat semua transaksi keuangan khususnya yang dicatat secara kronologi sesuai dengan urutan tanggal ya. Dan akan dicatat ke dalam debit dan kredit. Di sini sekilas Ibu sajikan sebentar yaitu bentuk dari jurnal umum. Bentuk jurnal umum terdiri dari kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Di mana kolom tanggalnya itu kita isikan tanggal, peristiwa yang sedang terjadi. Keterangan itu nanti akan kita masukkan nama-nama akun. Masih ingat kan nama-nama akun? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, semangat dong. Oke, nama-nama akun ini udah kita pelajari di materi kita sebelumnya. Nanti referensi itu bisa diisi dengan kode akun, debit, dan kredit. Selanjutnya, di sini akan ada sistematika pencatatan jurnal umum. Maksud sistematika yaitu bagaimana cara penulisan yang benar. Pada saat kita mengidentifikasi transaksi, kemudian kita tuliskan atau kita catat ke dalam jurnal umum. Sistematika yang pertama, jika transaksi itu sebelah debit, kita bisa catatkan dia agak mepet ke arah sebelah kolom ya. Oke, kemudian kalau dia untuk kredit, itu agak mencorok masuk ke dalam sedikit. Seperti tabel yang Ibu tampilkan. Gimana bisa kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya? Oke, ini kalau misalkan ada transaksi yang sama-sama debit dan kredit ya, hanya terdapat 2 transaksi, maka penulisannya seperti ini. Selanjutnya, jika transaksi itu mengakibatkan atau memunculkan 2 akun, maka cara penulisannya seperti ini. Maka akun di debit kita tuliskan dia mencorok ke sebelah samping. Kemudian untuk yang sebelah kredit, kita agak masukkan ke dalam. Ingat, kalau sebelah debit itu harus dia agak mepet ke kolom ya. Itu dia mencirikan bahwa ini transaksi ini dia, masuk sebelah debit. Selanjutnya kalau dia di kredit, itu harus kita agak mencorok ke dalam maksudnya.
Nah, selanjutnya sistematika untuk pencatatan jika terdapat 4 akun, di mana 2 akun itu yang akan masuk di debit dan 2 akun lagi kita masukkan di kredit. Maka sistem pencatatannya seperti ini. 2 akun di debit tetap, kita harus mendahulukan yang di debit dulu ya pada saat kita mencatat ke dalam jurnal umum. Kita dulukan dulu yang di debitnya di atas. Selesai apa aja yang masuk di debit, selanjutnya sebelah kredit kita tulis di bawah. Tentunya yang di debit ini harus kita tulis agak masuk ke dalam, mencorok ke dalam ya. Ingat juga bahwa dalam jurnal itu sistem pencatatannya harus berpasangan. Maksudnya saldo antara debit dan kredit itu jumlahnya harus seimbang. Oke, betul sekali. Nah, oke, ini contoh transaksinya nih. Misal contohnya PT Dahlia membeli perlengkapan kantor seharga 100.000 secara tunai. Maka pertama itu kita analisa dulu transaksinya. Ya kan? Transaksi mana yang ada di debit dan mana yang ada di kredit akunnya tadi. Kalau dibeli perlengkapan, maka aset berupa perlengkapannya bertambah. Ingat, perlengkapan itu kelompok harta. Oke, pintar. Jadi kalau dia bertambah, maka dicatatnya sebelah debit. Nah, selanjutnya berdasarkan transaksi tadi, itu kita kan membeli dengan tunai tuh. Maka aset yang berupa kas akan berkurang. Nah, karena kas ini adalah bagian dari kelompok harta, maka kalau mencatatnya berkurang di sebelah kredit. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, udah kelihatan? Iya Bu, ada Bu. Oke, di situ. Nah, itu jadi kalau untuk perlengkapan tadi kan dia bertambah tuh, maka kita tuliskan perlengkapan di sini. Tapi jangan lupa pertama-tama kita tuliskan tanggal. Tanggal, nama akun perlengkapan, karena dia kelompok harta, dia bertambahnya sebelah debit. Lihat panah warna hitam. Nah, selanjutnya itu kita membelinya tadi secara tunai, berarti aset berupa kas itu berkurang. Karena kas tadi itu kelompok harta, maka berkurangnya di sebelah kredit. Contoh lagi, yang kedua, misalkan itu ada transaksi dibeli tambahan peralatan seharga 2.100.000, dibayar tunai 300.000, sisanya akan diangsur bulan Agustus atau bulan depan. Nah, di sini transaksinya apa? Kita analisa dulu. Yang dibeli itu adalah peralatan. Peralatan itu merupakan bagian dari aset. Maka peralatan itu kalau dia bertambah, kita catat ke dalam kolom sebelah debit. Oke, betul. Selanjutnya, karena ini membelinya diangsur ya, di awal kita sudah membayarkan uang sejumlah 300.000. Artinya kita membayarkan uang 100.000 secara tunai. Artinya ada akun muncul lagi, akun kas. Kas ini berkurang, maka kita catat sebelah kredit. Karena ada sisa angsuran yang mesti dibayar nanti, berarti muncullah akun satu lagi berupa akun kas. Nah, karena akun utang, karena utang ini bertambah, maka kita catatnya di kolom kredit. Oke, begitu aja sekilas pemaparan dari Ibu. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi, Ibu tampilin aja video ya. Iya, Bu. Ya, baiknya kita tonton aja videonya ini. Ada nggak suaranya ya? Ada. Ada. Dicepetin nggak apa-apa. Perangannya. Karena hal ini akan berdampak pada posisi debit dan kreditnya. Contohnya pada kelompok harta yang biasanya terdiri dari akun kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan kendaraan. Harta jika bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, dan saldo normal untuk harta ada di sebelah debit. Kemudian untuk kelompok utang, dengan nama akun utang usaha atau utang bank, utang ketika bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, dan saldo normal untuk utang di sebelah kredit.
Kemudian untuk kelompok modal dengan nama akun modal dan prive, modal ketika bertambah di sebelah kredit, ketika berkurang di sebelah debit, dan saldo normal untuk modal di sebelah kredit. Kemudian untuk kelompok pendapatan yang biasanya terdiri dari pendapatan jasa. Pendapatan ketika bertambah ada di sebelah kredit, ketika berkurang di sebelah debit, dan saldo normal untuk pendapatan di sebelah kredit. Kemudian untuk kelompok beban yang biasanya terdiri dari akun beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban listrik, beban telepon, dan mungkin ada beban yang lain. Ketika beban bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, dan saldo untuk beban ada di sebelah debit. Nah, jika kalian masih bingung, mungkin ini saya sudah memberi warna. Untuk harta dan beban warnanya sama, ketika bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldonya di debit. Kemudian untuk utang, modal, dan pendapatan warna mereka adalah sama, yaitu kuning. Maka ketika utang, modal, dan pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo mereka ada di sebelah kredit. Agar lebih jelas dalam penerapannya, saya beri contoh. Bu Dewi mendirikan salon bernama Dewi Cantika. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada salon Dewi Cantika selama bulan Juli 2020. Kalian pahami, saya hanya memberikan 6 transaksi. Nanti kita akan bersama-sama menganalisis setiap transaksi akun yang terlibat. Oke? Langkah pertama dalam menyusun jurnal umum adalah menuliskan judulnya. Judul terdiri dari 3 baris. Baris pertama menunjukkan nama perusahaan, baris kedua menunjukkan jenis laporan, baris ketiga menunjukkan periode laporan. Pada soal kali ini, judulnya adalah Salon Dewi Cantika, Jurnal Umum periode Juli 2020. Setelah itu kita buat 5 kolom, di mana kolom yang pertama berisi tanggal, kolom kedua keterangan, kolom ketiga referensi atau saya singkat dengan ref, kolom keempat debit, dan kolom kelima adalah kredit. Nah, kita analisis soalnya. Tanggal 1, Bu Dewi menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 20 juta sebagai modal awal. Kita tulis tanggalnya dulu. Terjadi pada bulan Juli 2020. Dan agar kita tidak menulis bulan dan tahun secara terus-menerus, kita pisahkan tanggalnya. Di sisi kanan baru kita tulis tanggalnya. Nah, ketika Bu Dewi menyetorkan uang ke perusahaan, maka kas di perusahaan bertambah. Kita lihat kas itu adalah harta. Kita cek pada analisis debit kredit. Kas adalah harta. Harta bertambah di sebelah debit. Nah, ini sudah saya lingkari. Maka kita tulis di kolom keterangan kas, kemudian debit 20 juta, kreditnya kita strip. Setelah itu, karena Bu Dewi menyetorkan uang ke perusahaan ini berdampak pada modalnya Bu Dewi bertambah, atau modal perusahaannya juga bertambah, maka modal bertambah di sebelah kredit. Kita tulis di kolom keterangan modal. Nah, untuk menulis kredit pada kolom keterangan, kita beri agak menjorok. Jadi untuk membedakan posisi debit dan kredit, agak menjorok ya kalau menulis kredit. Modal ini kan kredit tadi ya. Modal di sisi kredit, kita beri jarak lah. Kemudian debitnya kita strip, kreditnya kita tulis 20 juta. Setelah itu kita beri garis. Garis ini hanya garis bantu saja. Kalau kalian sudah mahir, tidak usah diberi garis. Jadi garis ini hanya memisahkan antar transaksi saja. Sifatnya hanya membantu. Tanggal 2, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 2.
Nah, meminjam uang ke bank itu kan berakibat uang perusahaan bertambah kan? Uang itu kan kas. Kas adalah harta, harta bertambah di sebelah debit. Nah, kita tulis di kolom keterangan kas, sebelah debit kita isi 10 juta, kreditnya kita strip. Nah, karena kas bertambah sebesar 10 juta ini berasal dari utang, maka utang perusahaan bertambah pula. Utang bertambah di sebelah kredit, kita tulis di kolom keterangan. Utang agak mencolok karena utangnya sebelah kredit ya. Maka debitnya kita strip, kita tulis di sisi kredit sebesar 10 juta. Tanggal 3 membeli peralatan salon seharga 4 juta secara tunai. Kita tulis tanggal 3. Nah, ketika membeli peralatan, maka peralatannya bertambah. Peralatan itu adalah harta. Harta bertambah di sebelah debit. Kita tulis di sini di kolom keterangan peralatan. Debitnya kita isi 4 juta, kreditnya kita strip. Nah, ketika membeli peralatan secara tunai, maka menggunakan uang ya. Uang itu adalah kas, maka kasnya berkurang. Kas itu adalah harta. Harta berkurang di sebelah kredit. Nah, kita tulis di kolom keterangan kasnya. Oke, baiklah. Video tadi udah kita putar sampai selesai, sudah sampai selesai tadi ya. Untuk video lengkapnya nanti bisa kita anak-anak putar kembali dari link yang Ibu share ke grup ya, ataupun di lembar yang sudah Ibu bagikan di LKPD. Nah, selanjutnya kita bentuk kelompok deh. Ya. Kelompoknya terserah nih. Mau siapa aja, kalian tinggal bagi sendiri. Silakan bentuk kelompok, nanti dalam situ oke? Nah, Oke, Bu. nanti di sini Ibu ada tugas nih buat kelompok itu. Suara Ibu kedenger nggak? Terdengar, Bu. Oke. Silakan bentuk kelompok, kemudian diskusikan ada soal transaksi yang sudah Ibu siapin. Kemudian silakan anak-anak analisa dengan teman kelompoknya. Silakan ditulis di lembar notulen diskusi yang sudah Ibu siapkan. Itu lembarnya itu sudah Ibu siapkan di link ya, ada di Google Drive Ibu. Nah, nanti selanjutnya hasil diskusi ini kita akan paparkan. Nanti silakan dipresentasikan ke depan kelas. Gimana, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Kami diskusi dulu, Bu. Oke. Ini gangguan sinyal Ibu kayaknya ya. Udah nampak soalnya? Nampak, Bu. Oke. Ini yang lain kemana ini? Main HP ya? Kok nggak ada suaranya ini? Itu Anton ngapain itu Anton? Anton nggak nyimak ya? Simak, Bu. Iya, coba tadi Ibu bilang apa coba? Tadi diskusi, Bu. Tadi Anton tadi lagi nyari di ini, Bu, kelompok, Bu. Tadi saya tuh lagi ngajak Anton untuk berkelompok, Bu. Jadi nggak fokus, Bu. Tadi lagi diskusi sama Reni, Bu. Reni Iya, nanya nggak apa-apa. terus tadi, Bu. Bener. Bener ini namanya diskusi itu nggak harus hening-hening dong. Kayak di kuburan aja ini harus bersuara, nggak apa-apa. Namanya juga diskusi. Yendra udah ketemu? Lihat, Nu. Belum, Bu. Sebentar lagi, Bu. Iya. Oh iya, Bu. Satu kelompok berapa orang, Bu, ya? Aduh, Ibu terbang. Yeni ini duduk di bawah meja terus ya. Nunduk terus. Yeni itu, Bu. Ibu lagi ke toilet kayaknya, Pak. Itu, Anton. Ibunya izin keluar. Tadi dipanggil iya. Capsek. Jadi kita Apa beli ditinggalkan jajan untuk ya? Lapar mungkin ya. diskusi. Ke Kantip mungkin. Enggak dipanggil Capsek. Anton suka iya, mau ngadu-ngadu diskusi. dia. Iya, diskusi dulu nih, teman-teman. Iya, Aku mau kita sekelompok sama diskusi. Anton. Gimana hasil diskusinya? Udah selesai? Udah, Bu.
Tiga, Oke, Bu. silakan. Siapa yang mau paling ke depan? Silakan. Kelompok berapa ini? Siapa yang mau Anton, Bu, Yeni, maju? Anton. Yeni mau tampil, Bu. Oh ya, mana Yeni? Yeni. Yeni, Bu. Ada Bu, Yeni Bu. Ada Yeni, Yen Bu. majulah Yen. Iya, Yen, maju, Yeni. maju. Ayo Yen. Maju, Yeni Yeni, maju, Yeni. maju. Yeni belum pernah maju. Oke. Yeni, kamu lagi ngapain? Lagi main HP tuh Yeni ya? Yeni maju, Yeni. Asik dewe, Bu Yeni, Bu. Iya, Reni tolong ditampilin aja nggak apa-apa nanti PPT Ibu. Ibu di sini mati lampu ini. Oh iya, listriknya mati maksudnya. Oke, silakan. Retno. Ya, saya share screen. Ya Allah, mudah. Udah kelihatan ya teman-teman? Udah, Red. Sudah. Jadi ini hasil dari presentasi kelompok kami. Kami berjumlah 3 orang, ada Sri Mulyani, ada Retno, dan ada Anita. Yang pertama itu adalah bukti transaksinya berupa nota kontan atas transaksi pembelian perlengkapan salon secara tunai. Yang kedua itu ada di langkah pencatatan. Jadi di sini kami dipinta untuk menganalisis akun apa yang didebit dan akun apa yang dikredit. Jadi untuk pembelian perlengkapan salon secara tunai, maka aset berupa perlengkapan itu bertambah sesuai dengan mekanisme debit kredit. Dan perlengkapan bertambah di sebelah debit, membelinya dengan tunai, maka asetnya berupa kas yang akan berkurang. Jadi kasnya berkurang sejumlah dengan nominal tersebut. Untuk penjurnalannya itu adalah sistem penulisannya, ada tanggalnya disesuaikan dengan soal, ada tahun. Di sini perlengkapannya ada perlengkapan salon di sebelah debit sebesar 1.567.500 dan di kasnya berkurang 1.567.500. Jurnalnya perlengkapan bertambah di sebelah debit dan kasnya berkurang di sebelah kredit. Mungkin itu saja Ibu paparan dari kelompok kami. Oke, baiklah. Terima kasih. Aku Reno dan kelompoknya. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi bukti yang pertama itu adalah bukti berupa nota kontan. Oke, selanjutnya kelompok siapa lagi yang ingin tampil? Halo. Kelompoknya Yendra boleh kontak? Yendra, Yeni, sama Gita, Bu. Oke, ayo Yendra. Yeni sama Yendra ini kompak ini nah ini. Saya belum ini, Bu. Oke, tolong kerjasamanya dibantu dulu itu. Dibantu dulu tuh. Kesulitannya di mana? Udah ketemu, Yen? Atau saya, Yen, bantu? Gita sudah. Belum, Yen. Yeni. Oke, coba Ibu lihat dulu. Kesulitannya di mana itu? Coba kita perhatikan. Yang kedua itu adalah bukti berupa apa coba? Kwitansi. Bener. Kita udah tahu itu bukti kwitansi, kemudian kita analisa dulu kira-kira itu transaksi apa, akunnya apa, baru kita catatkan ke dalam ke dalam jurnal umum. Ayo, nanti katanya mau istirahat ini. Ayo, nanti udah nunggu itu, ya. Ibu Marwi, tadi tadi Yendra Ibu, ngirim sama saya tuh jawabannya karena dia nggak bisa nge-share. Boleh saya share, Bu, nanti yang dibaca Pak Yendra. Oke, jadi Anton mau jawab ya? Bukan Anton mau jawab. Kelompoknya Yendra tadi minta tolong untuk di-share-kan.
Oke, boleh. Silakan Anton dibantu. Ya nanti Yendra ya, yang ini ya, yang baca ya. Baik, Anton. Yeni ada? Yeni dia cuek tuh. Halo. Baik, ini kelompok dua. Gimana nama anggota? Ada Yendra, ada Yenita. Bukti transaksi yang berupa kwitansi, transaksi penerimaan pendapat pengantin secara tunai. Yang kedua, lakukan dalam jurnal umum sebagai berikut. Yang pertama, lakukan terlebih dahulu analisis pun apa yang didebit, apa yang akan diletakkan kredit. Diterima nanti secara tunai set berupa 4 juta. Kas bertambah maka dicatat debit. Menerima pendapatan maka pendapatnya bertambah 4 juta. Pendapatan akan dicatat di kredit sesuai dengan debit kredit. Sistematika penulis keterangan berikut ini. Tanggal 12 2014 itu kas sebesar rupiah. Pendasarnya di kredit rupiah sama tambah sesuai dengan kreditnya. Ya dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Yendra dan teman-teman. Oke, halo Nana, suara Ibu kedengeran, Nak? Iya, kedengaran Bu, tapi gambar Ibu kayaknya kepotong-kepotong, Iya. putus-putus. Mungkin bawaan dari malam Jumat kali ya, jadi sinyal Ibu gangguan nih kayaknya. Iya, Bu. Oke, baiklah. Berdasarkan hasil diskusi yang udah dipaparkan sama teman-teman kalian, kira-kira masih adakah pertanyaan dari anak-anak terkait bagaimana cara kita menganalisa transaksi, kemudian cara menuliskan sistematika transaksi itu ke dalam jurnal umum? Kira-kira masih ada yang belum paham? Sudah paham, Bu. Kenapa, Sri? Sudah paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Baiklah, kalau udah paham, berarti kita lanjutkan ke mengerjakan soal ya. Reni bisa bantu Ibu, Ren? Apa, Bu? Ya, tampilin yang step Ibu tadi. Setelah diskusi, kita presentasi, selanjutnya kita penugasan mengerjakan soal pilihan ganda. Di video YouTube. Itu soalnya. Soalnya udah Ibu share di link. Silakan anak-anak klik. Video tadi ya, Bu ya? Ya, tampilkan di bagian soal setelah diskusi, setelah presentasi. Maka mengutuk pada uang kas perusahaan. Ya. Ini bukan, Bu. Oke, jadi silakan kerjakan soalnya itu berbentuk pilihan ganda yang sudah Ibu buat di Google Classroom. Bentuknya form ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Baiklah, anak-anak, ada pertanyaan lagi sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini? Tidak, Bu.
Sudah paham. Oke, baiklah. Kalau begitu, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kesimpulannya ada yang bisa bantu siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Sri Astuti aja. Oke, Sri, bantu simpulkan dulu materi kita hari ini. Oke, terima kasih Bu, karena saya mewakili dari kelompok terakhir. Anggota saya mungkin ada yang nanti membantu. Halo? Nggak ada, saya sendiri aja Bu, nggak apa-apa, saya sendiri aja. Bapak Astuti aja. Nah, saya mewakili. Oke, jadi yang disampaikan Ya, nggak tadi apa-apa. oleh teman-teman dan dimulai dari ibu kita, yaitu Bu Marwiyah, Bu Wiwi. Jadi kesimpulannya yang pertama, kalau kita mau membuat jurnal, khususnya jurnal umum, maka kita harus ada bukti transaksinya. Nah, maka contoh dari yang diberikan adalah usaha jasa, yaitu usaha jasa salon. Nah, di situ disampaikan kita dari transaksi baru bisa mencatat kalau misalnya itu dilihat dari tanggalnya, per tanggal kita memasukkan jurnal umum, dilihat dari tanggalnya, transaksinya apa, misalnya berkenaan dengan pembelian atau pembelian perlengkapan, maka pada hari itu dibuatlah transaksi dicatat ke dalam jurnal umum berdasarkan tanggal yang ada. Misalnya tanggal bulan lalu, yaitu 9 September misalnya dibeli perlengkapan oleh salon senilai 1 juta, maka kas kita berkurang. Kita lihat lagi mana yang di debit, mana yang di kredit. Nah, karena perlengkapan kita beli berupa harta, maka harta kita bertambah di debit. Nah, pengeluaran kita ada karena kita beli secara cash, maka pengeluaran kita berada posisinya di kredit, harus seimbang. Mungkin itu aja, Bu, yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat Astuti. Oke, baiklah. Terima kasih Astuti ya. Oke, di sini Ibu tambahin lagi bahwa benar apa yang disampaikan Astuti, kesimpulannya bahwa bentuk jurnal itu terdiri dari kolom, tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Selanjutnya untuk sistematika pencatatannya bahwa kita harus memperhatikan kembali apa saja nama akun yang akan kita masukkan ke dalam kolom sisi debit dan kredit. Tentunya kita harus memperhatikan dulu jika itu transaksinya masuk ke dalam debit, maka penulisannya itu dia harus kita ratakan dengan tabel, agak mencorok ke kiri ya. Nah, kalau dia untuk sebelah kredit saldonya, kita akan penulisannya kita akan masukkan ke dalam sebelah kredit. Baiklah anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita kembali dalam materi jurnal umum ya. Jangan lupa selesaikan. Ibu tunggu di pelajaran hari ini. Marilah kita alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Bu.